Oke, selamat siang semua. Semoga masih tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fasrin ya dari 4DG dan juga Kementerian BUMN untuk kesempatannya bagi Metro Data Elektronik memberikan pemaparan topik hari ini tentang Navigating the Digital Revolution Using Data dan AI. Perkenalkan saya Benadi Suhendra dari PT Metro Data Elektronik. Saat ini saya menjabat sebagai Head of Data dan AI. Tugas saya menjadi orkestrator di metadata itu sendiri ya untuk mengumpulkan dan mengonsolidasikan tim data dan tim AI di grup kami untuk memberikan solusi yang best fit kepada para pelanggan kami. Ya. Mungkin sebelum kita nanti masuk ke topik utama, nah topiknya cukup menarik. Tadi kita udah dengarkan beberapa pemaparan keynote sebelumnya dan talk show yang saya dengar sangat luar biasa. Tapi nanti saya akan berikan sesuatu yang Bapak Ibu bisa bawa pulang ya ke organisasi masing-masing untuk melakukan assessment dan penilaian terhadap kematangan transformasi digital. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menilai organisasi saya itu sudah sampai di tahap yang mana ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dengan Metrodata, tapi saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal Metrodata atau anak usaha kami atau mungkin ada yang baru kenal ya, nggak apa-apa. Jadi Metrodata sudah berdiri dari tahun 1975, jadi kurang lebih 45 tahun, mungkin to be exact hampir 48 tahun. Tahun lalu kami mencapai 21 triliun kalau nggak salah ya sales revenue-nya, dan juga kami ada kurang lebih 50 plus teknologi principles, 2000 plus karyawan ya di luar yang kontrak dan managed services. Lalu ada kurang lebih 100 key account, ini yang large enterprise dan juga conglomerates ya di luar customer-customer lain yang di corporate dan juga general business unit. Kami juga ada beberapa ISO certification untuk memenuhi compliance ya terhadap regulasi pemerintah, dan juga banyak beberapa award yang diberikan oleh prinsipal kepada kami. Secara industri kami cukup variatif, jadi dari public sector, dari BUMN, lalu oil and gas, dan juga consumer product, telco, dan lain-lainnya kami bermain di cukup banyak industri. Ya. Nah ini pesan sponsor ya dari bos saya ya Pak Susanto Jaya, Presiden Direktur PT Metro Data Electronics. Tagline-nya ya sangat sesuai dengan 4DG ya, jadi everything is digital, digital is everything. Jadi Metro Data hadir bagi para pelaku bisnis untuk membantu transformasi digital. Ya. Kami memiliki dua lini bisnis utama, yaitu digital solution provider dan juga digital distribution provider. Dari dua lini bisnis tersebut kami membantu ya para pelaku bisnis, BUMN dan juga private sector untuk melakukan transformasi digital di berbagai macam lini dan aspek. Ya. Nah, Metrodata sendiri kami memiliki beberapa anak usaha. Metrodata sebagai holding company berdiri 1975, kalau nggak salah public listed di 1990. Ada anak usaha yang warna biru tua itu yang di solution, yang merah itu yang di distribution ya. Jadi pertama yang mitra integrasi informatika, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah transaksi dengan MII. Ini berdiri tahun 1996, merupakan salah satu SA yang terbesar di Indonesia. Lalu ada yang anak usaha yang paling muda ya, Sinergi Transformasi Digital. Ini memang perusahaan yang kami bentuk khusus spesialisasi di public sector, di BUMN dan juga di Pemda. Ya, kami juga ada Solusius Indonesia berdiri tahun 98, diakuisisi Metrodata kurang lebih tahun 2008. Spesialisasinya di SAP Implementation, ya salah satu SAP Platinum Partner yang local base, dan spesialisasinya di Business Application. Ya. Untuk distribusi diwakilkan oleh Sinex Metrodata Indonesia, ini merupakan joint venture dengan Sinex Taiwan, kepemilikannya 50% 50%. Di bawahnya itu ada Mycon Teknologi, itu sebagai e-commerce, spesialisasi di B2G, business to government, tapi ada juga B2C dan B2B. Ya. Lalu ada Sinex Metrodata Technology Services, ini untuk assembling business. Di luar itu ada 49% kepemilikan Kakak Fly Metrodata Indonesia untuk digital marketing, lalu ada 20,5% ya kurang lebih itu di paket sistem Indonesia untuk ICT broadband dan networking. Ya. Nah, yang unik adalah tim divisi saya data dan AI memang berdiri di Metro Data Electronics di grupnya. Tim saya tersebar di beberapa anak usaha, sebenarnya di MII ada, di Metro Datanya ada, di Solsius juga ada. Ya, jadi juga memang analytics ini kalau kita ibaratkan sebagai seperti Lego. Ya, jadi solusinya bisa banyak warna, tapi tujuannya satu ya, membantu organisasi mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Nah ini 8 fokus pilar yang biasa kami tonjolkan ya untuk para pelanggan. Sorry. Tes.
jadi selama tadi mic-nya nggak kedengeran. Nggak apa-apa, oke. Ini 8 fokus pilar dari Metrodata yang kami tonjolkan untuk membantu transformasi digital. Ya, nomor satu cloud. Ya, jadi kami berpartner dengan cloud, hampir semua cloud yang ada di Indonesia ya, terutama yang cloud-cloud yang termuka, salah satunya tadi Microsoft lah dengan Pak Dharma tentunya. Ya, cloud ini menjadi salah satu modal yang penting bagi perusahaan untuk melakukan transformasi digital ya. Kenapa? Karena dengan cloud services perusahaan itu bisa fokus untuk di core bisnisnya, tidak banyak memikirkan infrastruktur, networking ya. Jadi lebih fokus ke how to do business better than before. Ya, how to make better business decision. Ya, itu tujuannya cloud ya. Mudahan untuk scale up, scalability, flexibility-nya itu ada di cloud. Untuk future function dan juga features itu udah ada di cloud juga ya. Yang kedua data dan AI itu bukan divisi saya, jadi spesialis untuk membantu perusahaan melakukan transformasi digital di area pemanfaatan data dan artificial intelligence ke arah yang lebih baik. Ya, mulai dari kita narik data secara batch, real time, streaming, ataupun kita bikin modeling data misalkan menggunakan model dari Kimball dan Inman, ya Star Schema ataupun Snowflake Scheme, atau sekarang ada model Data Vault ya menggunakan hub, link ataupun satellite. Lalu ada model medallion mungkin pakai bronze, silver ataupun gold, itu tergantung ya data modelnya kita mau bentuk seperti apa. Lalu juga kami memang punya tim khusus data science yang memang spesialisasinya di area AI, machine learning, deep learning sampai ke generative AI yang sekarang lagi hype sekali ya di mana-mana bicaranya generative AI. Nanti kita akan kasih beberapa showcase yang kami sudah lakukan juga. Ketiga security ya, jadi digital transformation ini tentunya akan banyak cyber attack ya, atau mungkin hal-hal tentang security yang perlu diperhatikan. Kami juga bisa membantu di area sana. Hybrid IT infrastruktur, jadi tidak bisa dipungkiri walaupun sekarang kita tujuannya semua ke cloud, tapi bisa saja ada perusahaan yang masih preferensinya on-premise. Ya, atau mungkin hybrid, jadi ada yang beberapa di on-premise, beberapa workload itu ditaruh di cloud. Yaitu kami bisa bantu juga di sana ya, hybrid IT infrastructure. Business application, mulai dari ERP, CRM, RPA, ya dengan berbagai macam brand kami juga bisa bantu. Digital Business Platform, ya tadi rekan saya di Mintistate juga jelaskan tentang bagian Digital Business Platform mulai dari microservices, streaming, ya Kafka, lalu juga Enterprise Service Bus, API Management, ya kami sangat banyak pengalaman di FSI ya untuk Digital Business Platform. Ya. Consulting Advisory Services ini misalkan Bapak Ibu ingin membentuk IT Master Plan, IT Strategic Planning untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ya nah ini merupakan salah satu modality transformasi digital ya, nanti habis ini di slide ini saya akan jelaskan. Managed services ini juga sama, jika Bapak Ibu ingin fokus ke bisnis, core bisnisnya, untuk orang-orang developer bisa subkontrak ke kami, itu akan lebih baik karena Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk hiring, development orangnya itu dilakukan oleh kami. Ya. Nah ini yang akan saya share hari ini, jadi ini salah satu 6 dimensi utama dalam transformasi digital. Yang nantinya di next slide akan dibahas gimana caranya Bapak Ibu menavigasi, ya sesuai tadi judulnya, tingkat kematangan transformasi digital di organisasi. Jadi memang saya kutip dari perusahaan namanya Access Point, ini sangat bagus assessment untuk transformasi digital. Jadi nomor 1 adalah digital strategy. Tadi nyangkut ke yang consulting advisory service kami ya. Jadi apakah perusahaan Bapak Ibu sudah memiliki IT master plan yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, disosialisasikan dengan baik ke seluruh karyawan di organisasi dan juga sudah di-set budgetnya. Ya, kalau IT itu masih sifatnya ad hoc, wah kita ada problem nih nggak bisa mencatat pipeline di sales-sales kita. Oh kita meeting yuk, oh kita harus beli solusi CRM. Nah itu sifatnya tiba-tiba, tidak ada IT master plan, ad hoc IT planning namanya, ya kan? Kalau ada budget nggak nih? Kalau ada kita cari nih, kita mulai bidding. Tapi itu masih di level yang belum siap untuk transformasi digital, harus dibikin IT master plan yang lebih terstruktur. Kedua, data intelligence ya, jadi gimana organisasi itu memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan dari mulai reportingnya mungkin masih manual pakai Excel, walaupun udah ada ERP, mungkin ERP-nya pakai SAP, pakai Oracle, pakai Dynamics, ataupun in-house ERP, ditaruh di Excel, di pivot, lalu ditaruh di PowerPoint. Nah itu level yang perlu banyak peningkatan ya. Kalau yang level paling tinggi nanti memang mereka sudah memanfaatkan AI, machine learning, deep learning sampai ke generative AI. Ketiga, capability. Jadi capability ini kalau kita bicara transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, perusahaan beli teknologi, diinstal dan jadi. Kita doing the digitalization ya. Yang penting adalah software itu dipakai dan
SDM-nya, sumber daya manusianya itu juga diberikan training, pelatihan, sertifikasi, spesialisasi yang sesuai. Itu yang penting. Jadi apakah perusahaan itu sudah memiliki training plan ya untuk timnya juga, ya, atau specialization plan ya, seperti itu. Proses ya, jadi dibicara digitalisasi, setiap proses di setiap lini bisnis kita bicara dari sales, marketing, procurement, GA, human resource, mungkin human resource dibagi lagi, rekrutmen, goal and plan, payroll, finance, accounting, aset, itu semua udah harus dipetakan, dimasukkan di dalam sistem. Either punya ERP yang terintegrasi, atau udah sampai RPA untuk mengurangi yang repetitive task ya, agar bisa dibantu oleh robotic process automation. Customer experience, jadi di proses digitalisasi berdasarkan assessment ini harus sudah menjadi customer centric ya, jangan product centric atau self centric. Dalam arti kata ya, customer is king, kita nggak bisa pungkirin tersebut ya. Kita harus bisa merubah mindset pelanggan bahwa mereka harus bisa berpikir bahwa mereka adalah the only customer that we have. Itu level yang paling tingginya. Jadi walaupun mungkin customer-nya tidak besar, not our Pareto customer, tapi kita harus bisa merubah mindset-nya bahwa mereka seakan-akan merasa bahwa saya itu customer satu-satunya perusahaan ini gitu. Ya. Nah, itu tujuannya kita punya CRM, punya customer 360, punya customer segmentation, punya next best offer, personalization offer. Itu yang di customer experience. Terakhir risk dan compliance ya, last but not the least. Jadi tadi ya, risk, cyber attack, atau mungkin ransomware, ataupun compliance, GDPR, HIPAA, regulasi yang lainnya itu juga harus dimiliki oleh perusahaan yang melakukan transformasi digital. Apakah perusahaan itu hanya sifatnya reaktif, ada problem baru di solving, atau sudah memiliki audit plan atau mungkin preventive plan untuk mencegah hal itu terjadi. Ya, atau mungkin pakai AI namanya self-healing artificial intelligence untuk kasih cara-cara solving problem yang ada di risk dan compliance. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan digital maturity journey plan ya. Ini bisa dibilang sebagai peta navigasi Bapak Ibu sekalian untuk melihat perusahaan saya saat ini ada di posisi mana dan apa yang harus ditingkatkan supaya nanti Bapak Ibu bisa mencapai tahapan digital maturity yang paling tinggi. Ya, di sini ada dua aksis ya, aksis yaitu untuk productivity dan effectiveness. Jadi semakin digital ke kanan, itu productivity pasti meningkat tentunya ya. Jadi ibaratkan kita kerjain jurnal posting manual ya, pakai kertas, dengan kita pakai ERP yang contoh seperti SAP, Oracle dan lain-lainnya. Tentu produktivitas kita jauh meningkat ketika kita menggunakan sistem ya. Ini ada 5 tahapan, jadi pre-digital, digitally reactive, digitally purposeful, optimized, dan yang paling tinggi adalah digitally strategic. Ya, contoh misalnya di pre-digital, ya, ini di bawahnya itu di setiap tahap ada 6 lingkaran. Lingkaran ini menggambarkan 6 key dimension yang tadi di slide sebelumnya. Ya, jadi di setiap tahapan ini ada tingkat kematangan di 6 dimensi tadi. Ya, untuk pre-digital, kita bicara digital strategy, ya itu masih ad hoc IT planning tadi saya bilang. Ketika dibutuhkan set meeting, oh kita ada budget nggak hari ini nih, ya kan? Kita perlu bikin POS system nih, kita nggak bisa catat pakai buku nih, ya kan? Oh masih ada budget Pak, ya udah oke, segera cari POS system yang paling murah dan paling cepat diimplementasi, ya bisa gitu. Itu namanya ad hoc IT planning. Ya, kalau yang memang kita udah punya IT master plan yang baik dan benar, ya kita bikin untuk let's say 1 year, 3 years, ataupun 5 years IT master plan, apa yang ingin kita lakukan ke depannya. Ya. Lalu contoh di pre-digital sama, sisi data intelligence, pemanfaatan data seperti apa? Oh masih pakai Excel, jadi report-report yang masih di Excel, di pivot, copy ke PowerPoint. Ya. Dan seterusnya ya, ini adalah tingkatan-tingkatan dalam digital maturity journey yang Bapak Ibu nanti mungkin bisa bawa pulang, assess organisasinya, kita ada di mana. Bisa jadi contoh, Bapak Ibu sudah memiliki yang di digitally purposeful ya, udah punya IT master plan, udah punya dokumentasinya. ERP, kita sudah ada, kita udah punya ERP let's say yang terintegrated, cuman mungkin ada beberapa business process yang masih manual, belum dicatat. Tapi let's say reportingnya masih di tahap pre-digital, even udah punya ERP yang canggih, kadang user masih, ya kode SAP buka tikot, ya kan tarik tikotnya ke Excel, pivot di Excel, copy ke PowerPoint, atau mungkin dia ada data-data lokal dia yang dia gabungkan. Ya. Nah karena gap tersebut, mungkin posisi kematangannya dia di digitally purposeful.
tapi malahan di digitally reaktif karena menurun scoringnya. Jadi sebenarnya di setiap tahapan ini ada scoringnya. Ya, 1 sampai 20 itu yang pre-digital, 20-40 itu yang reaktif, dan seterusnya sampai ke digitally strategic. Ya, saya bahas yang paling kanan ya, digitally strategic. Jadi ketika Bapak Ibu udah mencapai tingkat kematangan yang paling tinggi secara digital strategy itu, bahkan saya lihat beberapa perusahaan itu sudah punya tim digital sendiri. Ya, even mereka bikin PT untuk tim digitalnya sendiri. Jadi ada satu perusahaan konglomerasi, dia punya banyak line of business, dia bikin satu PT, legal entity, untuk tim digital dia. Tujuannya cuma satu, ya, melakukan digitalisasi di badan organisasinya dia. Ya, jadi timnya lengkap, ada arsitek, data governance, data engineer untuk network, ya, tapi tugasnya cuma satu, melakukan assessment kesiapan transformasi digital di anak usaha dan di grupnya itu. Ya, even sampai keseriusannya membangun PT sendiri untuk tim digital. Ya, kedua yang data intelligence tuh yang di digital strategic sudah sampai AI base. Jadi mungkin tidak hanya AI, machine learning, ke deep learning sampai ke generative AI. Ya, itu yang ada di kematangan yang paling kanan ya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian nanti bisa coba melakukan assessment kecil-kecilan di organisasi, nanti kita lihat udah sampai mana sih tahapannya saat ini ya. Nah, tadi saya akan lebih banyak bahas yang di area data intelligence ya. Jadi kalau secara maturity tadi dari transformasi digital, ini lebih ke teknologi analytics-nya ya, secara maturity levelnya. Jadi analytics maturity model untuk drive digitalization itu ada 4 ya. Satu, descriptive analytics, lebih karena menjawab pertanyaan apa yang sudah terjadi, what is already happened. Biasanya kita lihat year to date penjualan, month to date, ya kan, quarter to date, apapun KPI-nya ya, di sales, di production, di supply chain, kita ngelihat apa yang sudah terjadi. Ya. Tahap kedua itu adalah diagnostik. Diagnostik itu artinya business user bisa melakukan self-service analytics. Ya, BI tools sekarang yang ada di pasaran itu memungkinkan hal tersebut. Ya, kita lihat year to date order fill rate kita rendah, tidak sesuai target. Kita mau lihat di channel mana, di produk mana, di customer mana, di periode mana, saya mau drill down, drill up, jawabannya bisa. Ya, di 3 dan 4 nih yang baru kita bicara ke arah masa depan. Ya, apa sih yang akan terjadi dan yang terbaik akan terjadi. Ya, kalau prediktif bicara forecast, kita bicara sales forecast, inventory forecast, production forecast, based on algoritmanya macam-macam ya, XGBoost, random forest, test, ya, triple exponential smoothing dan lain-lainnya. Dan sampai ke preskriptif, kita mau bikin recommendation, predictive maintenance dan lain-lainnya. Ya, tentunya ini semua merupakan journey ya. Kadang ada beberapa organisasi, saya mau langsung masuk ke yang AI dong. Saya pengen artificial intelligence di perusahaan saya atau sekarang generative AI. Pertama-tama saya akan tanya dulu tingkat kematangan daripada sistem dia dulu dan data dia. Ya, kenapa? Karena 3 dan 4 ini ketika menghasilkan forecast atau prediktif yang salah akan lebih berbahaya dan kritikal ketimbang poin 1 dan poin 2 yang menghasilkan angka yang tidak tepat. Ya, karena pengalaman kami waktu kita bikin AI based demand forecast di satu perusahaan consumer product, demand forecast itu akan dipakai untuk pembelian barang ke prinsipal. Which is itu akan ada delay, lead time-nya kurang lebih 2 bulan, tergantung availability barang di prinsipal, dan jika itu kalaupun memang tidak ada raw materialnya untuk bangun barang tersebut. Tapi kalau ada, itu akan jadi production order untuk mereka punya MRP. Ya bayangkan misalkan kita buru-buru yang membuat artificial intelligence dan menghasilkan suatu angka untuk memforecast. Ya, itu the whole supply chain akan ya broken down. Ya, dia akan out of stock, akan overstock. Ya, dua itu akan mengakibatkan ya bottom line P&L-nya pasti akan ke-hit juga. Ya, jadi saya akan lebih bilang tahan dulu Pak, ya. 1 dan 2 kita matengin, data historicalnya bersih, Bapak Ibu sudah percaya 100% ini menjadi buku kitabnya untuk making decision, ya, baru lanjut ke next step-nya. Ya, ketimbang nanti mesin ini menghasilkan sesuatu yang salah, itu trust-nya akan turun sekali dari business user gitu. Ya, ini dari sisi teknologi. Nah, ini saya kutip ya dari buku, tapi saya nggak jualan buku ya Bapak Ibu, saya baca buku bagus dan saya pengen share aja. Ya, ini bukunya Thomas Davenport, Competing on Analytics. Tadi kan sebelumnya maturity dari sisi teknologi, ini maturity dari sisi organisasi spesifik untuk analytics. Ya, kalau yang sebelumnya tadi itu yang transformasi digital secara organisasi di semua aspek, ini khusus untuk analytics. Ya, ada 5 ya. Jadi TST1 adalah analytical impaired. Ya, analytical impaired ini artinya perusahaan ini masih yang penting perusahaan saya untung. Saya nggak perlu peduli sama data. Saya lihat P&L terakhir, masih ada profitnya. Saya masih ada cash on hand-nya masih oke buat saya nanti mungkin beli barang ke depannya. Itu yang paling bawah.
Yang kedua ya localized analytics. Jadi perusahaan ini sudah mulai sadar dan sudah melakukan analytics tingkat awal. Paling gampang kan di Excel ya, Excel pivot, ya kan. Tapi analytics ini masih silo-silo, setiap orang melakukannya masing-masing. Jadi bahkan yang paling sederhana pencapaian penjualan, tim saya ada 3 orang bikin KPI yang sama di Excel, bisa jadi angkanya berbeda. Pada saat meeting ributnya apa? Ributnya bahas data. Kok data kamu beda? Di saya 90%, kamu 89%, dia 85%. Terus mana yang benar? Ya, itu tahap kedua biasanya kejadiannya seperti itu. Di stage kedua biasanya terjadi seperti itu. Ya. Walaupun perusahaan itu udah punya ERP yang canggih, terintegrated beberapa modul, kalau reportingnya juga masih manual seperti tadi, ada yang di-download ke lokal, kita tidak tahu apa yang dilakukan di lokal, dia bikin suatu pelaporan yang kritikal untuk decision making, ada orang lain yang melakukan pelaporan untuk KPI yang sama, bisa jadi angkanya berbeda. Ya banyak hal, logikanya beda, filternya berbeda, mungkin ada data tambahan di lokal lain yang berbeda juga. Nah, kapan dia mengambil datanya juga berbeda. Nah, itu akan menghasilkan dispute di masalah data. Stage 3, analytical aspiration. Artinya perusahaan ini dari sisi BOD, komisaris juga sudah sadar, mereka sudah mulai ingin membentuk namanya single source of truth. Ya, ini biasanya perusahaan yang tahap awal mencari data warehouse project ataupun business intelligence. Ya, bisa jadi baru di satu departemen atau mungkin satu divisi, belum the whole organization. Tapi dia udah sadar ini penting. Stage 4, analytical companies. Artinya perusahaan ini sudah data driven culture, the single source of truth sudah tercipta, data warehouse sudah ada, semua orang sudah pakai. Ya, tapi memang masih tahap data-data internal. Belum sampai ke AI machine learning. Nah, tahap tertinggi analytical competitors, perusahaan ini sudah mendapatkan bisa dibilang monetize data mereka. Tidak secara langsung, jadi kata monetization kan sangat menarik ya. Seperti mungkin Bapak Ibu ada yang vlogger di YouTube, sampai berapa subscriber, saya monetize video saya kan supaya dapat cuan tadi ya kata di awal ya. Jadi monetize itu bisa jadi secara indirectly, secara tidak langsung. Ya. Contoh misalnya dengan data dan AI, saya bisa menghindari overstock di gudang saya. Ya, menghindari overstock dan memastikan bahwa barang-barang yang best seller tidak out of stock, itu kita juga bisa monetize dari sana. Kita bisa increase profit, kita bisa mengurangi loss business. Jadi monetize indirectly, bukan secara harfiah kita menjual data kita untuk dapat uang. Ya kan, seperti kita YouTube vlogger ya, kita monetize video kita untuk mendapatkan insentif lah ya dari iklan. Nah seperti itu. Itu yang analytical competitor. Jadi tidak hanya data internal, data eksternal. Ya. Nah korelasinya apa di slide ini sama slide sebelumnya ya, ini organisasi yang sebelumnya yang teknologi. Jadi bayangkan kalau kita masih di tahap yang 1 atau 2, tapi kita udah mau masuk ke yang artificial intelligence tadi, yang prediktif dan preskriptif tadi. Ya, itu belum saatnya, jadi masih harus dibangun dulu data driven culture, data platform yang baik dan benar, yang mature, sampai orang percaya dulu data historicalnya sudah rapi dan benar, baru masuk ke tahap selanjutnya. Ya. Jadi terkadang mungkin memang beberapa business user memang backgroundnya bukan IT, pasti karena ngelihat banyak event, webinar, ya kan. Seperti kami kemarin di September melakukan Metadata Solution Days, tagline-nya The Rise of Artificial Intelligence, yaitu banyak pertanyaan tentang AI. Tapi banyak yang memang belum siap secara fundamentalnya dulu, itu yang penting. Ya. Jadi setelah 2 slide yang tadi ya, di kami biasanya menyarankan perusahaan itu mencari use case untuk solve business problem. Jadi deployment atau transformasi digital di area data, bikin AI, generative AI itu bukan sekedar canggih-canggihan atau teknologi baru yang kita mau deploy di organisasi. Tapi nomor 1 adalah apa yang mau di-solve. Itu yang penting. Jadi business user harus diajak bahkan sebelum project dimulai. Jangan pas project dimulai dia baru dilibatkan atau project sudah selesai. Pak ini dashboardnya Pak saya sudah bikinkan. Ya, umumnya itu akan bilang, oh ini bukan, saya nggak maunya seperti ini, saya maunya yang lain. Jadi sebelum project dimulai itu diharapkan user sudah diajak. Jadi use case-nya ingin apa? Saya mau bikin demand forecast. Kenapa harus bikin demand forecast? Forecast yang sekarang problemnya apa? Oh tidak akurat Pak, gitu kan ya. Kalau problem forecast tidak akurat, hasil apa? Ya tadi kita bisa loss business. Barang-barang yang best seller bisa out of stock tadi. Tapi barang yang nggak laku malahan kita overstock. Oke, ada bisnis plan, ada business case-nya berarti di sana. Untuk kita problem solving dengan machine learning, ML based demand forecast, kita akan membantu bisnis untuk menghindari out of stock ya, dan mengurangi atau menghilangkan overstock. Ya, tujuannya agar kita memanage inventory dengan baik, ujung-ujungnya P&L kita bagus. Ya, itu business case ya. Jadi nomor 1 quick win use case, teknologinya kita harus pilih juga yang fleksibel,
scalable, dan future proof. Jangan karena kita lihat murah atau open source, kita deploy sendiri, ya kan, cepat, gampang. Tapi ketika mau expand lagi atau mau ada future development, kita perlu nyari tools lain atau perlu nambah biaya lagi, ya. Jadi kita benar-benar harus lihat mana sih. Yang penting kita bisa start small, think big, ya, dan kalau bisa pay as you go. Ya makanya tadi saya bilang cloud itu menjadi salah satu hal yang penting. Ya. Nah ini berapa use case, real use case praktikal, ya karena saya praktisi, jadi apa sih yang kita harus benar implementasikan dan apa benefitnya untuk bisnis ya di AI. Tentunya AI use case yang kami develop ini, semua customer kami itu sudah memiliki fundamental yang paling penting, mereka sudah punya digitalisasi di operational ERP, mereka sudah punya digitalisasi di area data juga, sudah punya data warehouse atau data lakehouse, ya seperti itu. Nomor satu tadi yang demand forecast, ini yang kami pernah implement di salah satu perusahaan consumer product. Saya mungkin Bapak Ibu pernah, dia ada susu, ada es krim, ada coklat juga, ada yang produksi sendiri, ada yang import. Sebelum ada mesin learning based demand forecast ini, mereka melakukan forecast dengan manual, jadi semua orang cabang itu melakukan forecast dengan caranya masing-masing, dengan rumusannya masing-masing. Jadi alhasil kadang ada yang salah, ada yang lupa, ada yang kebesaran, tidak akurat. Ya, dan itu kurang lebih tektokannya bisa 15 sampai 20 hari. Ya. Dengan kita bantu seperti ini, dan ini pun kita hybrid modelnya. Jadi ERP mereka pakai SAP, data warehouse-nya pakai punya SAP, ada di on-premise, kita pakai machine learning base-nya yang di cloud, jadi hybrid modelnya. Ya, untuk workload machine learning aja, jadi proses modeling dan trainingnya di cloud, dibalikin lagi ke bawah untuk mereka lihat angka forecast-nya. Itu nanti dijadikan dasar untuk pembelian barang ke principal atau untuk production order. Ya, di sini kita bisa improve akurasi yang sebelumnya manual itu less than 60%, ya, secara MAPE mean absolute percentage error menjadi lebih dari 87% akurasinya, dan bisa di-generate even setiap hari forecast-nya, setiap level. Oke. Ya, terakhir product rolling recommendation ini menarik, ini untuk retail, bisa juga untuk warehouse, mungkin Bapak Ibu ada berikan. Jadi product rolling ini adalah machine learning memberikan rekomendasi memindahkan barang dari satu toko, barang tersebut yang slow moving atau dead stock, ke beberapa toko lain yang mungkin laku. Ya, bukan pasti laku ya Bapak Ibu ya. Namanya machine learning based on akurasi, confidence power, confidence level. Jadi yang mungkin laku. Kenapa mesin bisa berpikir mungkin laku? Karena di toko-toko tersebut produk itu yang slow moving di satu toko, dia best seller di sana. Jadi kemungkinan laku. Ketimbang kita cuci gudang, jual di bawah harga HPP atau markdown-nya besar-besaran, mending dipindahkan ke toko lain yang mungkin laku. Ya. Karena waktunya sudah cukup mendesak. Ini yang terakhir dari saya. Ini salah satu inisiatif kami, metode data ChatGPT, ya, yang kita lagi garap. Tadi misalnya kerjasama dengan Microsoft sebenarnya. Jadi kita menggunakan Azure Open AI Services di sini. Tujuannya cuma satu, jadi mempermudah karyawan di semua level, dari C-level sampai level staff, untuk mendapatkan informasi tentang regulasi perusahaan. Jadi ibarat kata saya anak baru di Metodata, saya mau tanya tentang onboarding di Metodata, saya tanya ke Metodata GPT. Ya ini akan kita tempel di portal internal kami. Ya, berapa sih misalnya biaya subsidi notebook di Metrodata? Berapa lama subsidinya? Atau mungkin saya mau ke perjalanan dinas ke luar kota, masih di Indonesia, per diem-nya berapa sih per hari? Ya, atau mungkin saya mau perjalanan dinas ke luar negeri, nah itu beda-beda tuh di luar negeri. Kadang saya pun sebagai atasan kadang lupa ya, aturannya apa ya? Saya mesti cari-cari dulu. Nomor satu buka portalnya, cari PDF-nya, udah dapat PDF-nya, nyari-nyari nggak ketemu, nyari PDF lain. Atau paling gampang saya nanya HRD biasa. HRD ini apa sih? Bisa HRD-nya kasih link. Ya, nah kalau ini semua employee bisa langsung bertanya. Prototype satu itu. Prototype kedua kita ada banyak, kita mau produk katalog di Metodata, kita mau masukin ke GPT juga. Jadi kayak virtual assistant. Bayangin ya, berapa banyak skema license yang ada di perusahaan kami ya, cara ngitung Office 365 license-nya per user, concurrent user, per core, atau mungkin brand-brand lain ya, tadi ada 50 ratusan brand ya. Itu bisa jadi knowledge base di kita sebut Metodata GPT tadi ya. Ya itu aja dari kami Metrodata. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat, berguna.